PSSI jelaskan mengapa Timnas Indonesia tidak latihan di lapangan JIS. PSSI menjelaskan penyebab Timnas Indonesia berlatih di lapangan B Gelora Bung Karno GBK, Jakarta Pusat pada Selasa 28 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Meski kondisi lapangannya buruk, Timnas Indonesia sebenarnya ingin berlatih di Stadion Madia Jakarta Pusat yang masih terletak dalam kompleks GBK. Namun, venue itu dipakai untuk uji coba Timnas Indonesia Putri. Timnas Indonesia Putri menggunakan Stadion Madia ketika membantai Timnas Singapura Putri 5-1 pada Selasa 28 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sempat latihan sekitar 45 menit di lapangan B, latihan Timnas Indonesia berpindah ke lapangan A GBK yang rumputnya lebih mulus. Netizen bertanya kepada anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga, mengapa latihan Timnas Indonesia tidak digelar di lapangan latihan Jakarta International Stadium JIS, Jakarta Utara. Arya mengatakan bahwa Timnas Indonesia harus berlatih di lapangan yang dekat dari hotel, maka dari itu lapangan B yang dipilih oleh PSSI. Dilepas Cerezo Osaka penuhi panggilan Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Cerezo Osaka untuk memenuhi panggilan negara pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, Justin Hubner menjadi salah satu nama dari daftar 22 pemain yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada laga penutupan Grup F. Namun, sampai saat ini pemain keturunan Indonesia Belanda itu memang belum bergabung bersama rekan-rekannya yang sudah menggelar sesi latihan perdana di lapangan B Senayan pada Selasa 28 Mei 2024. Justin Hubner baru dijadwalkan terbang ke Indonesia pada 2 Juni 2024. Pasalnya dia masih harus memperkuat Cerezo Osaka pada laga melawan Kyoto Sanga dalam lanjutan J1 League 2024 pada 1 Juni 2024. Cerezo Osaka pun memberikan support penuh kepada Justin Hubner yang kembali mendapatkan panggilan dari Sintayong pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Melalui akun Instagram resmi klub, Cerezo Osaka mengumumkan pemanggilan yang diperoleh pemainnya ini. Tiba di Surabaya, skuad Persib dapat sambutan meriah. Skuad Persib Bandung sudah berada di Surabaya. Mereka tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Rabu 29 Mei 2024 malam, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Rencananya para pemain Maung Bandung akan menginap di Surabaya. Kedatangan skuad Persib rupanya langsung disambut hangat oleh sejumlah bobotoh. Ada sekitar belasan dari mereka sudah menunggu kehadiran David da Silva dan kawan-kawan yang akan melakoni leg kedua final Championship Series dari Liga 1 2023-2024. Berbagai nyanyian dukungan diberikan kepada para pemain Persib. Para bobotoh juga tidak melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama dengan para pemain seperti David da Silva, Mark Klok, atau Alberto Rodriguez. Tak ketinggalan, pelatih Bojan Hodak juga menjadi sasaran foto bersama. Jumlah bobotoh memang tak banyak karena ada larangan kedatangan supporter tamu, tapi kehadiran mereka cukup memberi suntikan moral untuk Persib. Media Korea soroti kemewahan Pratama Arhan. Media Korea Selatan Chosun menyoroti kehidupan pemain Timnas Indonesia dan Suwon FC. Pratama Arhan lahir pada tahun 2001. Arhan dikenal sebagai Beckhamnya Indonesia dan merupakan pemain bintang terbesar di negara ini. Jumlah pengikut Instagram mendekati 8,1 juta, tulis Chosun pada Selasa 29 Mei 2024. Ketampanannya semangat, juangnya, dan yang terpenting bakatnya dalam melakukan tembakan jarak jauh adalah taktik inti tim yang tidak dapat Anda hentikan. Bahkan jika Anda mengetahuinya, istrinya Aziza Salsa lahir pada tahun 2003, merupakan putri dari politisi ternama dan fashion dan beauty influencer ternama seperti Victoria Beckham di Indonesia. Lanjut Chosun. FIFA telah evaluasi 8 stadion di Indonesia sebagai bagian dari kerjasama dengan PSSI. Delegasi ahli FIFA telah mengunjungi dan mengevaluasi 8 stadion yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan dengan PSSI. Tujuan utamanya adalah menjadikan keselamatan dan keamanan stadion sebagai pilar utama transformasi sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, PSSI dan FIFA menandatangani MOU. Dalam kesepakatan tersebut, keselamatan dan keamanan stadion diidentifikasi sebagai pilar utama transformasi sepak bola Indonesia saat peresmian kantor FIFA di Jakarta, November 2023. Sebagai bagian dari inisiatif ini, tim khusus FIFA mengunjungi 8 stadion antara 20 sampai 25 Mei 2024 di 4 provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut secara ekstensif mencakup 8 stadion. Milomir Seslija mulai digoda klub Arab Saudi hingga Kuwait.
Proses negosiasi kontrak antara Persis Solo dengan Milomir Seslija masih terus berlangsung. Di sisi lain, ada banyak tawaran yang mulai menggoda pelatih asal Bosnia Herzegovina tersebut. Sejauh ini Persis Solo masih terus berusaha menemukan titik kesepakatan dengan Milomir Seslija. Harapannya pelatih berusia 59 tahun itu bisa melanjutkan pekerjaannya mengasuh Laskar Sam Bernyawa. Agen yang mendampingi Milomir Seslija, Gabriel Budiliminto, berharap ada kesepakatan yang bisa tercapai. Saat ini tim asal Kota Bengawan itu masih menjadi prioritas utama kliennya tersebut. Gabriel Budi tak menampik apabila pelatih kelahiran 21 Juni 1964 itu mulai mendapatkan tawaran. Bahkan ada beberapa klub luar negeri yang berminat untuk merekrutnya, mulai dari Arab Saudi hingga Kuwait. Tanya itu klub-klub pesaing dari kasta tertinggi Liga Indonesia juga tertarik untuk menggunakan jasanya. Namun, Gabriel Budi memastikan Persis Solo masih jadi prioritas utama. Saini Patinama bicara kualitas Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Saini Patinama mengungkapkan keyakinan yang besar menghadapi dua laga pamungkas Grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Saini Patinama, Timnas Indonesia memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 pada duel yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan itu. Pasalnya menurut pemain kelahiran Lelystad Belanda itu, dua kemenangan beruntun melawan Vietnam pada laga sebelumnya bakal menjadi sumber motivasi bagi rekan-rekannya untuk menyikat Irak dan Filipina. Baik berusia 25 tahun itu merasa dalam kondisi yang bagus untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pada laga sebelumnya, Saini memang harus absen melawan Vietnam karena mengalami cedera. Selain itu, Saini juga baru saja menjalani liburan di Bali sebelum bergabung skuad Garuda. Selama berlibur, dia tak hanya menyegarkan pikirannya saja, tetapi juga berlatih secara mandiri untuk menjaga kondisi kebugaran. Timnas Indonesia terancam tanpa dua pemain untuk lawan Tanzania. Timnas Indonesia terancam tanpa dua pemain untuk beruji coba dengan Timnas Tanzania sebelum melanjutkan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal berlatih tanding dengan negara Afrika ranking ke-119 dunia itu di Stadion Madia Jakarta Pusat pada 2 Juni 2024. Tim berjulukan skuad Garuda itu sudah pasti kehilangan CICS untuk melawan Tanzania sebab bek naturalisasi kelahiran Belanda itu baru bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada 5 Juni 2024. CICS masih harus membela Venezia dalam babak playoff promosi Serie B 2023-2024 ke Serie A musim depan melawan Cremonese pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. CICS bahkan disebut pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga akan absen ketika melawan Timnas Irak dalam partai kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat. Sementara Justin Hubner juga dibutuhkan di Keiretsu Osaka di kasta teratas Liga Jepang sebelum internasional break. Tim berjulukan Sakura itu akan menghadapi Kyoto Sanga pada 1 Juni 2024. Justin Hubner baru dijadwalkan terbang ke Indonesia pada 2 Juni 2024.